Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib beserta taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya Tuhan, sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membahas tentang bab wudu. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, dzurriyyat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an'am lakifa fi al-masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib masjid besar taqwa yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin.
Sebagian dari yang disunatkan dalam berwudu menyapu seluruh kepala karena mengikut perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari yang disunatkan dalam berwudu menyapu seluruh kepala. Jadi disapu seluruhnya. Biasa kita kan sebagian itu ya paling minimal istilahnya 3 helai rambut lah. Atau misalnya di ubun-ubun ya, atau di belakang sarahnya kanan dimana manusia yang koler jambul dapat nama hambur di belakang ya. Asalkan rambut itu apabila ditarik jangan keluar dari batas kepala. Jangan keluar dari batas kepala. Nah, jadi disunatkan menyapu seluruh kepala. Nah, jadi seluruh. Siapa seluruhnya itu? Ya. Pada warna putihnya supaya di. Nah, kan biasanya kita sebagian ada di sini kan, ya. Yang itu dipakai 2, lalu yang sunatnya pakai 3, akhirnya taruh ke mana? Ini kemana? Mau lagi? Jalan? Tadi orang ya. Nah, itu sunatnya. Nah, jadi yang sunat dipakai, yang wajibnya dipakai 2, maksudnya. Seluruh kepala mengikuti perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan agar keluar dari perselisihan para ulama yang mengatakan wajib menyapu seluruh kepala. Jadi ada sebagian ulama mengatakan wajib seluruh kepala itu disapu. Wajib. Tapi kalau menurut aturannya sebagian ada yang aturannya. Kalau silu doakum ayyakum ilal ma'afiqi wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Nah, dan sapulah akan kepala kamu. Huruf ba dalam ayat dapat diartikan dengan sebagian. Nah, jadi huruf ba itu sebagian diartikan para ulama. Tapi ada sebagian ulama juga yang mengatakan seluruh kepala wajib. Jadi supaya keluar dari perselisihan itu, maka kita disunatkan menyapu seluruh kepala. Jangan kadang disapu seluruh kepala. Setiap kali berwudu, sapu seluruhnya. Dan fardu menyapu itu sekedar cukup dinamakan menyapu, dan selebihnya hanya sunnah. Yang artinya menyapu itu adalah tangannya, jadi basahi terus basahnya. Lalu akan kita bahas itu maknanya menyapu, menyapu maknanya. Tapi kalau banyak lipat tidak itu membasuhkannya. Banyak basah batang kepala itu bukan menyapu tapi membasuh. Nah, jadi yang disunatkan itu hanya menyapu. Artinya sekedar basah tangan, akuakan dia udah paling kepala itu namanya menyapu.
bukan membasuh kan. Cara sapuan yang paling sempurna bahwa diletakkan kedua telunjuknya pada permulaan kepala. Nah, kalau kan diletakkan kedua telunjuknya pada permulaan kepala. Ini permulaan ini kan? Nah, permulaan kepala pada pihak hadapan, dan ditemukannya ujung telunjuk kiri dan kedua ibu jarinya diletakkan atau kedua pelipis yang dipelipis dan kedua telunjuk dilakukan sampai ke tekuk, kemudian dikembalikan ke tempat semula. Ini sambuakan, ya. Ini dipelipis, bujanya dipelipis, ya. Nah, terus boleh kapan lagi? Nah. Ya, nah dikembalikan ke tempat semula jika rambutnya tebal. Ya kan, supaya semuanya tersapu. Dan terbalik karena sapuan pertama. Jadi sapuan pertama ya Pak bertukar kedua, balikannya ya Pak, sebelah gitu Pak. Demikianlah dikerjakan 3 kali sapuan yang kembali tidak dianggap sapuan kedua. Tiga kali sapuan ya. Nah jadi yang kembalinya itu bukan dianggap satu ya kan, bukan dianggap 2. Jadi itu tadi bolehkan sekaliannya. Kadang menyentuh sekali kadang ya kan. Itu tadi sekali. Nah boleh sekali, 3 kali sampai 3 kali. Kalau dia tidak mempunyai rambut atau rambutnya tidak terbalik karena pendeknya, janganlah dikembalikan kedua telunjuk ke tempat semula karena tidak ada gunanya dikembalikan ke tempat semula dan juga tidak dianggap sebagai sapuan yang kedua. Nah, jadi ini yang dibalikkan dikembalikan itu kalau rambutnya panjang, ya kan? Kalau rambutnya panjang. Kalau rambutnya pendek, apalagi habis digundur, ada usaha jadi kembalikan, ya kan? Ada gunanya, pokoknya sekali gitu, ya kan? Nah, kalau rambutnya pendek, ya kan? Kalau rambutnya panjang, berarti harus dikembalikan ke semula ujung jarinya. Jadi tidak perlu dikembalikan tadi sapuan tadi kalau rambutnya pendek, karena kembalinya itu ada dihitung juga ya, itu tetap sekali disapu. Karena air itu menjadi air mustakmal, ya.
menjadi air mustamal. Inilah hukumnya jika tidak ada di atas kepalanya sorban atau kopiah. Amun ada sorban misalnya di atas kepala atau kopiah kada. Tetapi kalau di atas kepalanya ada sorban dan sukar menanggalkannya, atau tidak sukar hanya ia tidak ingin menanggalkannya, maka hendaklah disapunya 3 kali. Sebagian dari kepalanya sekedar batas yang wajib, yang diwajibkan. Ini misalnya kalau ada sorban di kepala, ya apakah ada kopiah? Namun misalnya ada sorban di kepala, ngalih mengacu atau koler atau kopiah misalnya, cukup saja apa namanya? Misalnya secukupnya aja, gitu kan? Atau dipacul. Jadi hanya batas yang diwajibkan aja, atau diukur-ukurkan, atau di tekuk sehingga hanya pilih yang mana aja boleh ya, asal di batas kepala, jangan keluar dari batas kepala. Dan yang lebih utama bagian kepala yang disapunya di ubun-ubun. Ini yang lebih utama ya, di ubun-ubun. Ubun-ubun. Itu yang lebih utama dari abdol ya. Agar keluar dari perselisihan para ulama yang mewajibkan menyapu ubun-ubun. Sebagai ulama dan juga mewajibkan kalian ya menyapu ubun-ubun ini. Kemudian sapuan itu disempurnakan dengan menyapu di atas sorban. Karena Nabi SAW menyapu ubun-ubunnya dan disempurnakan dengan menyapu atas sorbannya. Dan dengan demikian diketahui bahwa tidak cukup hanya menyapu di atas sorban saja. Ya. Jadi tetap juga dari yang misalnya bersorban, tetap ini dari yang di atas sorbannya. Beda bahasa mana? Panglah sorban, bahasa sorban dan pertangan dan baru bahasa mana? Dan juga diketahui dari ucapan di atas menyempurnakan sapuan di atas sorban bahwa menyapu sorban sesudah menyapu kepala dan tempat yang disapu di atas sorban adalah tempat yang bukan bertepatan dengan tempat kepala yang disapu. Dan yang seperti ini untuk memperoleh pahala sunnah. Untuk memperoleh pahala sunnah saja, maksudnya seluruh kepala tadi. Dan ini berhubung ke sorban, kalau sedikit saja awal disapu, nanti lewat depannya di atas sorban gitu ya, supaya dapat pahala sunnahnya. Syekh Tablawi berkata yang paling sempurna menyapu seluruh sorban. Ya sudah, yang paling sempurna menyapu seluruh sorban.
Sebagian yang disunatkan dalam berwudu menyapu kedua telinga. Nah, disunatkan ya. Ini menyapu dua telinga ini sunat ya, pokoknya. Ada wajib ya. Baik luar maupun dalamnya, dan yang terbaik hendaknya menyapunya dengan air yang baru, yakni dengan air yang bukan dari basuhan atau sapuan yang pertama di kepala, dengan air yang baru. Dan sunat menyapu kedua lubang telinga, dan yang terbaik menyapunya dengan air yang baru, yakni dengan air yang bukan bekas menyapu kepala tadi, dan dua daun telinga, dan kedua, dan kalau disapunya dengan air itu diperolehnya juga pahala sunat. Demikian juga kalau disapunya akan lubang kedua telinga atau kedua telinga dengan air sapuan yang kedua, atau telinga dari sapunya dari menyapu kepala. Dapat saja pahala sunat menyapu kedua telinga tadi. Disunatkan dalam menyapu daun telinga bersamaan dengan menyapu lubang telinga, ialah menyapu dengan ujung telunjuk, kedua ujung telunjuknya akan kedua lubang telinga, dan disapunya dengan perut jari, perut jari telunjuk akan dalam kedua telinga tadi dengan perlipatannya, dan disapunya dengan perut ibu tangan atas gaun telinga. Ya, ini gimana? Telunjuk masuk ke dalam, ya. Nah, ini di luar, nah jadi di dalam ini lubangnya. Nah, kayak itu. Demikianlah dikerjakan 3 kali sunatnya, dan dipertemukan akan kedua tapak tangannya yang dibasuh dengan kedua telinganya 3 kali. Tapak tangan ya, bersudahnya dari mana? Nah, 3 kali, hanya tapak tangan diulang. Nah, itu ya, nah itu tapak tangan ini ya, sunat juga. Dipertemukan akan kedua tapak tangannya yang dibasuh ya, dipertemukan dari kedua telinga 3 kali. Nah, ya, pertemukan itu dibasuh kan, hanya dipertemukan itu nanti itu tapak tangannya itu sunat juga. Dan sunat membasuh kedua telinga 3 kali pada saat membasuh muka, dan sunat menyapu keduanya 3 kali dikala menyapu kepala. Maka jumlah basuhan dan sapuan yang ada pada telinga itu 12 kali. Demikianlah yang diterangkan di dalam kitab Hasyiah Barmawi.
Nah, jadi ketika menyapu muka, telinganya cuma gali basuh, ya kan? Ketika menyapu muka, artinya tangan dua telinga kita. Ya Allah, kita masuk, pasti tangan telinganya. Jangan sampai kecil dia kan, tinggal tangan dua ya. Jadi jumlahnya di sini ya kan? 12 kali 12 kali sabunnya ya. Coba lagi. Demikianlah dikerjakan 3 kali dan sudah terjelas. Dan sunat membasuh kedua telinga 3 kali pada saat membasuh muka. Nah, membasuh muka mati ya mati. Dan sunat menyapu keduanya 3 kali dikala menyapu kepala. Ya, menyapu kepala kita basuh pulang telinga. Sudah. Kemudian maka jumlah keduanya dan satuan yang ada pada telinga itu 12 kali. Nah, ini tadi langsung 3 kali 2 ya Allah. Ya, yang mana tadi ini 3 kali 2, nah ada 12 lah. 12 kali, jadinya satuannya. Demikianlah yang diterangkan di dalam kitab Hasyiah Barmawi. Nah, sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mampu di semua dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru dan apapun muslim dan muslimah. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita, berkenan pada akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengangkat kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.